rata-rata kalau di bawah apa kayak hutan di bawah ini kan jarang mengandung kimia. Jadi mikrobanya itu masih banyak. Masih banyak ya. Nah, ini airnya sudah kita siapkan kurang lebih 40 liter. Ini daun. serasa ada daun. Ini kan bakterinya itu yang diharapkan kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Selamat datang di channelnya Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping semuanya, pagi ini saya sedang berada di tengah-tengah kebun bambu. Ini bambu duri kebetulan di belakang itu bambu durinya. Saya sedang bersama dengan Mas Imron. Nah, ini petani muda milenial yang ada di Desa Sumberanom. Nah, kenapa kita berada di tengah-tengah hutan bambu seperti ini? Karena kita sedang mencari bahan untuk membuat JMS atau Jadam Microbial Solution. Nah, Jadam itu sendiri ini sebenarnya kan teknologi pertanian nih Mas ya? Ya. Yang sudah dikembangkan kalau tidak salah itu di Korea. Itu kalau tidak salah pengembangannya sejak tahun 1991 sebenarnya Mas. Oh, ya. Cuman mungkin masih banyak yang belum tahu ya Mas ya. Ya betul. Termasuk salah satunya di Desa Sumberanom ini. Makanya kita hari ini akan mencoba membuat JMS ini. Dan kebetulan Mas Imron ini sendiri, nah ini baru dapat informasi, ternyata Mas Imron ini sudah beberapa kali membuat yang namanya JMS ini. Dan sudah diaplikasikan juga ya? Ya sudah. Ke tanaman apa? Tanaman cabai, ke bibit-bibitan, terus ke tanaman brokol, ya. Sama cabai juga di sawah sudah setelah tanam. Oh oke. Tapi jadi cara mengaplikasikan sebelum tanam Mas yang bagus. Oh yang bagus ya. Oh jadi ternyata Mas Imron ini sudah beberapa kali mencoba di pembibitan cabai, nanti saya tunjukkan ya, di tanaman cabai dan juga tanaman brokoli. Cuman untuk tanaman cabai dan brokolinya mungkin besok-besok kita ambil videonya Mas ya, tidak bisa sekarang karena hari ini kita akan membuatnya. Nah kemudian untuk bahan-bahannya sendiri yang perlu kita persiapkan itu apa saja. Nah makanya kita mencari bahan-bahannya dulu, nanti bahan lainnya apa saja diikuti terus sampai selesai ya. Oke Sobat Caping, jadi ini adalah bahan pertama yang harus kita siapkan. Ini adalah apa namanya ini Mas? Serasah. Hah? Serasah? Serasah dedaunan yang sudah lapuk secara alami. Oh jadi dedaunan yang sudah lapuk secara alami ya Mas ya. Nah untuk daunnya sendiri Mas, daun-daunnya sudah lapuk, ini kira-kira daun apa saja yang bisa dipakai? Pokoknya semua daunan. Semua jenis daun. Karena kebetulan di sini itu banyak pohon bambu. Ya. Jadi saya memanfaatkan di bawah pohon bambu. Oh. Daun jambu, terus daun pokok semua jenis daun ya. Semuanya. Tapi yang sudah lapuk secara alami kayak gini ya. Ya betul. Kenapa? Karena di sini kan rata-rata kalau di bawah kayak hutan di bawah ini kan jarang mengandung kimia. Jadi mikrobanya itu masih banyak. Masih banyak ya. Nah disinilah yang dikembangkan. Iya betul Mas. Ya ini salah satu contohnya ya. Coba kalau kita melihat kondisi di hutan belantara. Ya, betul. Masa pernah ada pepohonan yang dipupuk di sana kan tidak ada Mas. Ya. Jadi mereka melakukan pemupukan secara alami ya dari daun-daunan itu. Dari alam kembali ke alam. Iya betul. Jadi konsepnya JMS sebenarnya kayak gitu juga ya Mas ya. Betul. Jadi dari alam kita kembalikan ke alam lagi. Ya, apalagi sekarang kan menghadapi situasi seperti ini di mana pupuk kimia sudah langka. Agak susah ya mendapatkannya. Jadi mungkin JMS ini bisa jadi alternatif juga ya Mas ya. Ya, betul. Untuk mengantisipasi masalah subsidi pupuk yang semakin berkurang ini. Iya. Jadi karena kebetulan di sini banyak daun-daun yang sudah lapuk Sobat Caping, jadi kita memanfaatkan daun bambu ini.
Nah, untuk bahan-bahannya ini tidak harus daun bambu ini, tapi daun-daunan apa saja yang sudah lapuk secara alami, bukan dibakar ya Mas ya, Ya, betul. tapi lapuk secara alami seperti ini. Kalau dibakar ya kemungkinan takut apa bakterinya mati. Iya, Nah, mati itu. Mas. Makanya kalau ada jerami, nah jerami itu bisa juga enggak Mas? Bisa, bisa. Karena Bisa kan juga. kebanyakan kalau petani setelah panen itu kan dibakar. Heeh. Nah, daripada dibakar kan mending dimanfaatkan kayak gini ya. Dimanfaatkan. Hmm. Tapi yang bagus memang dari daun-daun pohon. Oh, yang anu istilahnya yang berbatang keras ya Mas Iya. ya. Yang tahunan ya. Heeh. Ini kan Oh. sudah tahunan, bukan hanya 2 tahun 3 tahun. Iya, Untuk heeh. laku. Iya, bertahun-tahun malah Mas. Tahun-tahun. Iya, mungkin sebelum sampean lahir sudah ada pohon bambu ini ya. Wah, sebelumnya sudah. Nah, ini kok ada kain ini Mas. Ini fungsinya untuk apa nih Mas? Nah, ini tempatnya serasa dedaunan yang mau diambil. Heeh. Nanti ini ya contohnya ya. Ini Iya. kan mau buat 40 liter. Iya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4. terus ini dikasih Batu. batu. Tujuannya ini adalah ketika ini sudah dimasukkan ke wadah yang Iya. sudah ada airnya, Heeh. ini biar tidak ngambang gitu Mas, Oh, biar tenggelam. biar tenggelam. Tapi syaratnya ini jangan harus tenggelam, jangan sampai di bawah permukaan Mm-mm. eh Jangan sampai di dasar. di dasar dan di permukaan, harus di tengah. Misalnya tingginya 20 cm Heeh. airnya, jadi harus di 10 liter. Bahan yang pertama sudah kita siapkan. Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi untuk pembuatan JMS-nya. Oke Mas, go. Oke Sobat Caping. Jadi untuk air yang digunakan dalam pembuatan JMS ini harus air yang berasal dari sumur ataupun sumber. Nah, menurut Mas Imron yang lebih bagus itu adalah air hujan. Hujan. Gitu ya Mas ya? Ya, betul. Jadi untuk airnya sendiri tidak boleh sembarangan Sobat Caping, terutama tidak boleh dari air PDAM, karena air PDAM itu mengandung kaporit. Nah, dikhawatirkan kaporitnya itu nanti akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam JMS-nya itu. Nah, ini airnya sudah kita siapkan kurang lebih 40 liter. Selanjutnya langsung kita menuju proses pencampurannya. Yuk. Nah, oke, ini adalah bahan yang ketiga, yaitu garam nih Mas ya. Garam kasar. Garam kasar. Jadi untuk membuat 40 liter garamnya pakai berapa Mas? 4 sendok. Jadi per 10 liter itu cukup 1 sendok. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Munjuk. Iya, Ya, yang standar gitu ya. standar itu dah. Oke. Nah, karena ini buat berapa? 40. 40 liter, jadi Ah. butuh 4 sendok. 4 sendok. Nah, sebelum bahan dicampur semua, kentang terus serasa dedaunan itu, garam dulu dimasukkan, lalu diaduk biar larut. Larut. Nah, oke, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat jadi. 2, 3. Oh, pas ini. Pas ini. Sudah disiapkan sama sampean gitu. Bukan disiapkan, ini sisanya itu. Oh. Oh, jadi langkah pertama harus melarutkan garam dulu. Ya, betul. Oke. Terus Kita ambil Waduh, kok kentang kaos yang kaki sudah itu? dimasak. kok pakai kaos kaki? Iya, nanti diremas-remas ya. Oh, diambil sarinya. Ya, betul. Nanti ini dimasukkan. Ini harus Mas. Gini Mbak. Ini Oke, Sobat Caping. Jadi kentangnya ini harus kita masak terlebih dahulu ya. ya. Nah, setelah dimasak kita dinginkan. Jangan dalam keadaan panas sih Mas ya. Kita dinginkan. Dikhawatirkan Heeh. bakterinya itu mati nanti. Yang di Karena suhu. daun-daunan itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk membuat 40 liter nih kentangnya butuh berapa Mas? Oh ya, butuh 4. Jadi cukup untuk 10 liter, liter satu. satu kentang. Oh, yang ukuran besar. Iya, nah. Ukuran Paling nggak tanggung 1 lah ya. on lah, 1 on. 1 on. Oke. Jadi dipotong kecil-kecil, Ya, dimasak. masak. Nah, setelah dingin, Ya. masukkan kaos kaki. Ya, masukkan ke Masaknya ini sampai empuknya pas setengah matang. Ini cara masaknya sebelum ini dimasukkan, ini
airnya dulu. Airnya harus sampai Dimasak mendidih. dulu, mendidih. Baru dicemplungkan. Baru dicemplungkan. Setelah itu kurang lebih 15 menit itu kompornya dikecilkan. Tapi dengan catatan ini sudah mulai lunak. Oh gitu. Nah, kurang lebih 20 menit dimatikan, Didinginkan. didinginkan. Oke, siap. Biar tenggelam. Terus kaki kok menyeramkan. Iya, kaos kaki anu. Nah, ini dimasukkan kaos kaki. Meskipun ada anu apa? Kain lain enggak apa-apa ya, Mas ya? Tidak masalah. Iya, wis. Tidak masalah. Intinya cuman apa? Bungkusnya aja untuk proses Jadi dikasih batu untuk pemberat. pemberat betul. Nah, Mas, kalau seandainya pakai singkong. Kalau pakai singkong tuh sama jumlahnya. Iya, kurang lebih 100 gram sampai 200 Satu on lah ya. Iya. Itu dari singkong ubi kayu atau ubi jalan? Dua-duanya bisa. Itu ada karbohidratnya semua ada kan gitu? Ada. Oh, gitu. Tapi kayaknya lebih tinggian singkong. Singkong, betul. Ubi kayu iya. Pokok yang penting mengandung karbohidrat. Karbohidrat. Nah, ini ya. Setelah ini dibungkus, Iya. diikat, terus ini masukkan di rumah sampah sampai keluar Sari-sari. Sarinya. Kok pintar sampean cara meremas gitu? Belajar. Belajar dulu. Berarti sering nyuci Iya, sendiri sering. sampean ya. Nah, ini kan juga. Oh, gitu. Cuma diambil sari-sarinya tok. Iya. Ini berapa lama remasannya? Ini harus pakai perasaan ini. Oh, iya. Pokoknya intinya lah apa? Nanti diremas terus keluar sarinya. Oh, gitu. Bahan selanjutnya Nggak ada lagi. ini Iya, daun. serasa daun. Oh, jadi daunnya itu diremas-remas juga. Iya, sampai keluar sarinya. Oh, gitu. Ingat mau meresesaan gitu ya. Nah, mestinya diikat dulu mas ini. Iya, kita biar ada Ya. biar ada tumpah. Hmm. Mudah. Cuman ini bakteri kan. Iya. Menyerang bakterinya itu yang diharapkan kan. Semua terus sari-sarinya sudah keluar. Ini diikat terus dicelupkan dan kalau waktu dicelup kalau tenggelam ini ya Iya. jangan sampai ini di permukaan, Oh, jadi ada di tengah-tengah. di tengah-tengah Tengahnya terus tadi ikan gitu ya. ya terus di dasar tidak boleh. Oh, ngaruh. Iya ngaruh. Setelah ini selesai semua Ya. dimasukkan, ini kan ada sisa-sisa rebusan Airnya. air kentang. Nah ini dimasukkan dengan catatan lagi ini harus dingin mbak, tidak boleh panas. Dikhawatirkan bakterinya mati. Terus kalau ada rebusan apa? Singkong, air rebusan singkong terus jagung dimasukkan juga. Oh, buat tambahan Tambahan makanan sebenarnya kan. Iya. Kan semakin banyak apa? Ada beberapa makanan istilahnya. Semakin berkembang biak. Nah, ini kan cara aplikasinya 24 jam sampai kurang lebih 70 jam. Terus kalau ke cabai ini 1/10 liter. Terus untuk tanaman yang lebih keras 3/10. Cara aplikasinya sebelum yang paling bagus. Tujuannya apa? Ini karena ada bakteri terus Iya, berkembang biak. berkembang biak di sana. Jadi menyesuaikan. Tapi dikasihkan waktu dicampur pupuk. Nah, catatan ini dicampur pupuk tidak mati ternyata. Sudah diuji pakai Mikroskop. mikroskop. Ini sudah. Kecuali pestisida ya. Nah, kalau pestisida ya, nggak boleh ya. air. Tinggal naruh di pinggir. Iya, kalau di tengah ada ini. Ada Mas. Tambore. Nah, oke Sobat Caping. Jadi itu tadi bahan-bahan dan cara pembuatan JMS yang bahan-bahannya cukup mudah kita dapatkan dan juga cara pembuatannya sangat mudah juga.
Nah nanti insya Allah kalau pas aplikasi minta videonya aja ini. Ya, oke. Jadi biar ada bukti juga bahwa apa yang sudah kita buat kita aplikasikan ke tanaman. Itu yang. Oke Sobat Caping, mudah-mudahan video kita kali ini bisa membantu Sobat Caping dalam membuat CMS ini dan juga dalam mengantisipasi masalah kelangkaan pupuk. Insya Allah nanti kita akan buat video-video lagi dengan Mas Imron ini, karena Mas Imron ini ternyata sudah sering membuat yang namanya teknologi pertanian, ya salah satunya JMS. Jakarta sudah pernah buat? Sudah buat. Biosaka? Belum. Nah, Biosaka nanti kita buat ya Mas. Oke, Sobat Caping, itu saja video kita hari ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.